Halo semuanya, selamat datang di channel 100 Alur Cerita. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Infinite Power Part 2. Dan tanpa basa-basi, mari kita mulai ke pembahasannya. Cerita dimulai dengan Centaur yang marah, dan di sana Centaur berkata bahwa sekarang dirinya memerintahkan agar Seojon tidak bermalas-malasan. Seojon yang melihat Centaur marah dari layar handphonenya langsung terkejut. Ia tidak menyangka karena ternyata sekarang Centaur bisa memarahi dirinya. Seojon di sana terjatuh dari tempat tidurnya, dan di sana ia kebingungan dengan apa yang terjadi pada dirinya saat ini. Terlihat Seojon mendapatkan tugas yang dimana dirinya harus melaksanakan push up, sit up, squat dengan jumlah yang tidak ngotak. Ketika melihat hal itu, Seojon langsung merasa kebingungan karena ia berpikir jika dirinya bukanlah One Punch Man yang ingin menjadi kuat dengan cara seperti itu. Seojon pun di sana beralasan bahwa dirinya tidak ingin melakukan hal tersebut karena ia masih sakit dan ia berniat mendengarkan pelajarannya saja. Tapi tiba-tiba di sana Seojon terkejut karena sekarang ia tidak bisa mendengarkan pelajaran sebelum tugas yang ada selesai. Seojon pun di sana langsung merasa sedih karena sekarang dirinya tidak bisa lari dari tugas yang harus dilakukannya. Saat ini terlihat Seojon berniat mendengarkan pelajaran dari Gautama saja, tapi ia terkejut karena ternyata ia hanya memiliki tiket gratis selama 4 bulan. Terlihat saat ini Seojon pun langsung melakukan latihannya sambil menangis. Ia berpikir bahwa dirinya tidak boleh menyia-nyiakan waktu dari pelajaran yang akan habis. Seojon pun di sana langsung bersiap untuk melakukan latihan, dan di sana ia berpikir bahwa semuanya akan mudah karena ia pernah bekerja di pengangkatan monster. Seojon berusaha keras dan di sana ia langsung melakukan push up agar bisa menyelesaikan tugas harian yang diberikan oleh Centaur pada dirinya. Setelah selesai, terlihat Seojon langsung kelelahan. Ia berkata bahwa itu semua masih tidak ada apa-apanya dibandingkan usaha yang ia lakukan selama 9 tahun. Tapi tiba-tiba di sana Seojon bingung karena sekarang push up yang ia lakukan selama 300 kali tidak terhitung semuanya. Di sana ia pun mencoba push up kembali dan push upnya baru akan terhitung ketika gerakan yang dilakukannya benar. Seojon langsung melakukan pelatihannya lagi dengan sungguh-sungguh karena sekarang dirinya harus melakukan semua hal dengan benar. Sambil melakukan pelatihan yang tidak ngotak tersebut, di sana Seojon berpikir bahwa sekarang semuanya sangat melelahkan hingga ia merasa ingin mati saja. Setelah selesai, Seojon pun langsung ngajoprak di tengah-tengah banyak orang. Ia berkata bahwa sekarang dirinya tidak ingin melakukan hal tersebut lagi. Dan bahkan di sana Seojon pun semakin terkejut karena sekarang dirinya harus berlatih hal seperti itu setiap hari. Beberapa hari kemudian terlihat Seojon yang sudah sembuh dan sekarang dirinya sedang berjalan-jalan di rumah sakit. Salah satu pasien yang melihat Seojon langsung menyapanya. Di sana ia berkata bahwa Seojon sudah berusaha keras hingga ia bisa sembuh dari penyakitnya. Saat pasien yang sudah tua melihat Seojon, ia berkata apakah nanti Seojon akan menjadi hunter hebat dan Seojon akan masuk ke dalam TV seperti para hunter lainnya. Tiba-tiba seorang pria yang ada di sana langsung berkata bahwa menjadi hunter sangatlah sulit. Jadi mungkin Seojon tidak akan bisa menjadi hunter. Seojon yang mendengar hal itu langsung mengepalkan tangannya, sedangkan si nenek di sana langsung membela Seojon yang bercita-cita menjadi hunter. Seojon pun di sana langsung marah. Ia berkata bahwa dirinya akan berusaha agar bisa menjadi hunter. Ketika mendengar hal itu, orang tadi ikut marah. Ia berkata bahwa sekarang arek-arek pemudanya tidak punya sopan santun sama sekali. Seojon pun di sana langsung meninggalkan mereka karena ia sedikit kesal dengan perkataan yang diucapkan oleh bapak-bapak tadi. Seojon langsung berlatih lebih keras dan di sana ia berkata bahwa dirinya pasti akan menjadi hunter yang hebat suatu saat nanti. Sedangkan di tempat lain terlihat seseorang yang berkata bahwa dirinya benci menjadi hunter dan ia tidak ingin menjadi hunter sama sekali. Di hadapan orang itu terlihat saat ini ada beberapa ekor monster yang bersiap untuk menyerangnya dan monster-monster itu langsung berniat mencengkram orang yang tadi tidak ingin menjadi hunter. Orang itu di sana santuy saja dan di sana ia langsung bersiap dengan pedangnya agar bisa menyerang monster yang akan menyerang dirinya tersebut. Sambil mengayunkan pedangnya, di sana ia berkata bahwa dirinya tidak ingin menjadi hunter karena sekarang banyak orang yang menjadi hunter dengan mengandalkan uang saja. Dengan sangat mudah di sana ia mengalahkan banyak monster dan di sana ia berkata bahwa dirinya melakukan hal tersebut karena kesal dengan keadaan yang terjadi pada dunia saat ini. Sedangkan Seojon sendiri saat ini terlihat sudah pulang ke rumah dan di sana ia langsung merasa senang karena telah bisa pulang dari rumah sakitnya. Seojon di sana memperhatikan rumahnya dan di sana ia berpikir bahwa sekarang ia benar-benar miskin dan tidak memiliki apapun lagi.
Tiba-tiba di sana Seojeon pun langsung ingat bahwa sekarang dirinya harus mengecek pelajaran karena dirinya telah selesai mengerjakan tugas harian yang ia miliki. Seojeon memulai pelajarannya kembali dan di sana Centaur langsung muncul dan ia langsung berkata bahwa Seojeon telah melakukan pekerjaannya dengan baik. Dengan tatapan yang sangat tajam di sana Centaur berkata bahwa yang paling penting bagi seorang transenden adalah sense yang dimiliki olehnya. Cerita pun berganti ke esok hari dan sekarang Shin sedang memperlihatkan tempat dari pembersihan mayat monster. Di sana ada Seojeon yang sedang dimarahi oleh bosnya karena bosnya berpikir jika Seojeon ini sudah bekerja dengan tidak benar. Seojeon sendiri di sana merasa sangat kesal karena sebenarnya bosnya itu pernah mencampakkan ia ketika dirinya mengalami kecelakaan kerja. Di jam sebelum ia bekerja, terlihat Seojeon ini sedang berpikir keras dan di sana ia berpikir jika dirinya sekarang membutuhkan uang hingga ia harus bekerja lagi. Seojeon sendiri saat ini sedang belajar tentang sense yang ia miliki, sedangkan di belakangnya sekarang tiba-tiba ada temannya yang datang. Seojeon di sana terus berdiam diri karena dirinya sedang belajar tentang sense dan temannya di sana terus memperhatikan Seojeon. Seojeon tidak merasakannya karena ia fokus dalam pelajaran yang sedang ia lakukan bersama dengan Centaur yang ada di layar handphonenya. Mata Seojeon pun langsung terfokus karena Centaur memberitahu bahwa seseorang bisa menggunakan sense keenamnya, yaitu insting atau intuisi. Saat temannya akan memukul Seojeon karena bercanda, tiba-tiba Seojeon langsung menghindari pukulan tersebut dengan sangat santuy. Mereka berdua pun di sana langsung terkejut dan kaget karena tiba-tiba tadi tubuh Seojeon bergerak dengan sendirinya. Rekannya di sana bertanya apakah Seojeon punya mata di belakang hingga bisa menghindari hal yang tadi ia lakukan. Centaur yang melihat hal itu di sana malah mengacungkan jempolnya karena ia berpikir jika tindakan yang dilakukan oleh Seojeon itu benar. Setelah selesai, mereka berdua pun di sana langsung bersiap bekerja dan sekarang Seojeon sudah bersiap bekerja dengan beban yang lebih banyak dari biasanya. Terlihat Seojeon ini membawa banyak mayat monster, tapi di sana dirinya malah merasa senang karena hal tersebut. Tak cukup sampai di sana, Seojeon juga malah melakukan squat karena ia ingin menyelesaikan pelatihan sambil bekerja. Ketika melihat handphonenya, ia pun langsung terkejut karena ternyata latihan squat yang ia lakukan tadi langsung bertambah 3. Wajah Seojeon pun di sana langsung senang. Ia berkata bahwa itu sangatlah hebat karena ia bisa berlatih sambil melakukan pekerjaan sekaligus. Seojeon langsung menyelesaikan pekerjaannya. Dan di sana ia bekerja sambil melakukan push up dan juga yang lainnya. Setelah menyelesaikan semua itu, terlihat saat ini Seojeon telah pulang ke rumah dan ia merasa sangat kelelahan ketika pulang dari pekerjaannya. Seojeon di sana ingat bahwa dirinya melakukan latihan sambil bekerja sehingga membuat rekannya yang bernama Mancul langsung kaget ketika melihat Seojeon yang seperti itu. Namun meskipun Seojeon kelelahan, ia terlihat sangat senang karena sekarang dirinya sudah menyelesaikan banyak tugas untuk menghemat waktunya. Seojeon pun langsung belajar dari Transcendent Academy kembali, tapi sayangnya tingkat pelajarannya tidak bertambah sedikit pun. Tiba-tiba di sana pun ia ingat bahwa dirinya ingin menambah pelajaran baru karena sekarang ia masih memiliki tiket untuk mempelajari hal baru dari Transcendent Academy. Seojeon pun melihat pelajaran dari Hegemon King dan ia berpikir jika Hegemon King ini adalah orang kuat yang berani dan siap untuk menghadapi apa saja. Ketika Seojeon memilih pelajaran tersebut, terlihat saat ini Hegemon King malah tertawa. Ia berkata bahwa orang yang belajar dari dirinya pasti seseorang yang tidak tahu cara menggunakan tombak dengan benar. Namun meskipun begitu, Hegemon King di sana langsung menatap tajam. Ia berkata bahwa sekarang dirinya akan mengajarkan tentang tombak pada setiap orang yang ingin mempelajarinya. Tapi ternyata Hegemon King malah memberi tugas yang dimana tugas itu langsung membuat Seojeon terkejut karena sekarang dirinya harus mengayunkan tombak sebanyak 5.000 kali. Seojeon pun langsung merasa kesal karena tadi Hegemon King tidak banyak pelajaran dan ia hanya memberi tugas yang tidak ngotak saja. Keesokan harinya terlihat sekarang di tempat pengangkutan monster ada seorang wanita yang sedang berjalan. Dijelaskan bahwa wanita itu bernama Suyeon dan di sana ia datang untuk mengecek keadaan yang ada di tempat tersebut. Seojeon sendiri di sana langsung terkejut karena ternyata wanita bernama Suyeon ini adalah cucu dari Sword Star. Dijelaskan bahwa Sword Star ini adalah orang yang bernama Park Min Chul dan ia adalah seorang awaken alami yang menggunakan pedang
sebagai senjatanya. Swordstar ini seorang awaken yang aktif 100 tahun lalu dan ia aktif menjadi hunter ketika konsep Geth baru saja muncul di dunia. Berbeda dengan saat ini, pada 100 tahun yang lalu banyak monster yang berkeliaran dan monster ini biasanya memiliki perilaku yang kejam pada manusia. Para manusia di saat itu sangatlah ketakutan karena mereka belum memiliki kekuatan seperti yang terjadi pada saat ini. Dan saat para manusia ketakutan dan terdorong, ada seseorang yang muncul dan orang itu di sana mengalahkan banyak monster dengan kekuatan yang dimiliki olehnya. Orang itu bernama Park Min-chul dan ketika menyelamatkan banyak orang, di sana dirinya mendapatkan perhatian penuh dari mereka semua. Setelah menyelamatkan banyak orang dengan cara seperti itu, Park Min-chul dikenal sebagai orang yang mengembalikan dunia ke tangan manusia dan ia dikenal sebagai seorang pahlawan. Waktu pun berlalu dan sekarang Park Min-chul telah menjadi pria tua, tapi tetap saja ia masihlah kuat karena ia dikenal sebagai Swordstar. Ketika mengingat semua itu, Seo-jeon pun langsung berpikir bahwa dirinya ingin menjadi seperti itu. Dan di sana ia pun langsung berusaha lebih keras lagi. Seo-jeon berpikir bahwa ia harus berlatih dan tidak memikirkan banyak hal yang tidak perlu. Terlihat Seo-jeon pun di sana langsung memberikan hasil kerja pada rekannya yang bernama Min-chul. Dan di sana ia memberikan semua hal itu sambil berlatih. Min-chul yang melihat Seo-jeon sangat bersemangat langsung senang karena ia berpikir jika Seo-jeon ini tidak kenapa-napa walaupun sudah mengalami cedera. Tiba-tiba monster yang ada di belakang Min-chul bergerak sedikit. Ketika melihat hal itu, Seo-jeon langsung terkejut karena di sana ia bisa merasakan hawa kehidupan dari monster tersebut. Dan benar saja, monster yang sudah mati itu pun hidup kembali. Dan di sana monsternya langsung terbang dengan kekuatannya. Muncul dan Seo-jeon yang melihat hal tersebut langsung terkejut karena sekarang ada seekor monster besar yang bisa menyerang mereka berdua. Monster itu mengaum dengan sangat kencang dan di sana monsternya langsung bersiap untuk menyerang Min-chul yang ada di hadapannya. Seo-jeon yang melihat hal itu langsung terkejut. Di sana ia berteriak karena ia tahu jika sekarang muncul dalam keadaan yang sangat berbahaya. Sedangkan di tempat lain saat ini terlihat ada Suyeon yang merupakan cucu dari Swordstar. Di belakang Suyeon sendiri saat ini terlihat ada orang-orang yang sedang menggibahkan tentang dirinya. Di sana mereka berkata bahwa Suyeon ini ternyata hanyalah hunter rank B. Suyeon yang mendengar hal itu di sana langsung memasang wajah sedih. Ia berkata bahwa menjadi cucu dari Swordstar adalah beban bagi dirinya. Dijelaskan bahwa Suyeon ini selalu berlatih keras sejak kecil, namun pada akhirnya tingkatan Swordstar sangat sulit untuk ia capai. Bahkan Suyeon juga pernah berkata jika dirinya ingin menjadi guru saja dibandingkan dengan menjadi seorang hunter. Suyeon di sana kesal. Ia berkata bahwa dirinya tidak bisa merasakan hidup normal karena dirinya adalah cucu dari Swordstar yang merupakan pahlawan. Pada akhirnya Suyeon pun menjadi seorang guru dan mendirikan sebuah akademi hunter sendiri. Namun orang-orang yang ada di sana langsung pergi karena mereka tidak diajarkan oleh Sword Science secara langsung. Ketika mengingat semua hal itu, Suyeon langsung kesal. Di sana ia berpikir bahwa dirinya sekarang ingin punya satu murid yang hebat agar bisa membuat akademinya terkenal. Ketika ia sedang kesal, tiba-tiba ada seseorang yang muncul sambil berlari dan di sana orang itu berkata bahwa sekarang ada seekor monster yang mengamuk. Soyun yang mendengar hal itu langsung terkejut karena ternyata sekarang ada monster yang hidup kembali di tempat penampungan mayat monster. Di tempat Seo-jeon sendiri saat ini terlihat ada muncul yang kesakitan dan di sana ada monster yang sudah siap untuk menyerangnya. Seo-jeon sendiri di sana langsung berkeringat dingin. Ia berpikir kenapa tiba-tiba monster mantikornya menyerang padahal seharusnya monster itu sudah mati. Muncul sendiri di sana langsung berteriak. Ia berkata bahwa sekarang Seo-jeon harus pergi dari tempat yang berbahaya tersebut. Seo-jeon langsung panik dan di sana ia berpikir jika ia pergi maka kemungkinan besar muncul pasti akan mati karena monster tersebut. Mata Seo-jeon di sana langsung kosong karena ia terus berpikir jika sekarang muncul yang ia anggap sebagai pamannya pasti akan mati. Dijelaskan bahwa Manticore adalah salah satu monster bintang 4 yang kuat dan bahkan Manticore ini sulit dikalahkan oleh beberapa hunter profesional. Dijelaskan Seo-jeon pun ingat dengan Suyeon yang merupakan hunter hebat, tapi di sana ia berpikir jika semua itu akan terlambat jika ia meminta bantuan dari Suyeon sekarang. Monsternya sendiri saat ini sedang bergerak dan di sana monster itu langsung mendekat pada muncul yang sedang tergeletak di tanah. Monster itu mulai menjulurkan lidahnya dan di sana ia langsung bersiap untuk memakan muncul yang ada di hadapannya.
Dengan cepat di sana monsternya langsung membuka mulut lebar-lebar dan di sana ia langsung bersiap untuk memakan Muncul to the bone. Seojon yang melihat hal itu langsung mengambil sebuah batang besi yang ada di pinggir dirinya dan dengan rasa takut yang tinggi di sana ia langsung bersiap untuk menyerang monster Manticore dengan batang besi yang ia miliki. Seojon langsung menyerang monster tersebut sehingga monster yang tadi melihat serangannya langsung menghindar dan mundur ke belakang. Di hadapan Muncul di sana Seojon berkata bahwa sekarang Muncul harus lari dan meninggalkan tempat yang berbahaya. Muncul yang melihat hal itu langsung berkata bahwa sekarang Seojon juga harus lari karena tempat tersebut akan menjadi sangat berbahaya. Sambil gemetar memegang gagang besinya, di sana Seojon berpikir bahwa ia harus mengulur waktu hingga para Hunter Pro datang menyelamatkan mereka. Meskipun Seojon sudah berusaha untuk tidak takut, tetap saja sekarang dirinya merasakan tekanan kuat dari monster Manticore yang ada di hadapan dirinya. Seojon tidak bergerak sedikit pun, sedangkan pikirannya di sana berkata bahwa sekarang Seojon harus bergerak dan jangan merasa takut dengan apa yang ada di hadapannya. Tiba-tiba Seojon pun menjadi tenang karena sekarang ada suara Gautama yang memberitahu agar Seojon memahami dirinya sendiri. Pikiran Seojon di sana menjadi damai, sedangkan Gautama di sana terus memberitahu tentang alam semesta yang merupakan bagian dari tubuh Seojon sendiri. Monster Manticore di sana terus memperhatikan Seojon karena sekarang Seojon terlihat lebih tenang dari sebelumnya. Seojon di sana berpikir jika sekarang Gautama ada di belakangnya dan di sana Gautama berkata bahwa Seojon harus mengendalikan pikiran yang dimilikinya. Manticore di sana langsung berlari ke arah Seojon yang ada di hadapannya dan di sana Manticore langsung bersiap untuk menyerang Seojon sepenuh tenaga. Seojon yang melihat hal itu langsung menatap santuy karena sekarang pikirannya sudah tenang dan ia bisa menggerakkan seluruh tubuhnya dengan mudah. Manticore pun di sana berada di hadapan Seojon dan di sana monster Manticore itu langsung bersiap untuk menyerang Seojon dengan cakarnya yang kuat. Saat Seojon akan bergerak, tiba-tiba ia ingat dengan perkataan Centaur yang memerintahkan Seojon agar bisa bergerak dengan instingnya saja. Seojon pun di sana langsung menghindari serangan dari Manticore dengan cepat dan di sana ia langsung mundur ke belakang setelah menghindar dari serangan Manticore yang sangat kuat tersebut. Seojon menancapkan senjata ke tanah dan di sana ia berpikir bahwa sekarang dia akan mempercayakan semua hal pada instingnya. Di sana Seojon pun langsung bergerak ke atas Manticore dan di sana ia berkata bahwa semua yang bergerak dari tubuhnya adalah karena insting yang ia miliki. Manticore sendiri di sana langsung celengak-celinguk karena tadi ia tidak melihat gerakan yang dilakukan oleh Seojon. Seojon langsung berada di atas monster tersebut dan di sana ia berkata bahwa sekarang titik kelemahan dari monsternya sudah terlihat. Seojon memperhatikan titik kelemahan dari monsternya. Ia berpikir apakah dirinya bisa menyerang hal tersebut dengan benar. Saat Seojon ragu-ragu, muncul suara Hegemon King dan di sana Hegemon King berkata bahwa seseorang harus menciptakan momentum dengan semangat dan kesabarannya. Ketika mendengar hal itu, Seojon langsung menatap tajam dan di sana ia setuju dengan apa yang dikatakan oleh Hegemon King. Terlihat saat ini Seojon di atas langit dan di sana ia langsung memperhatikan Manticore yang ada di bawahnya. Manticore itu di sana memperhatikan ke arah Seojon, sedangkan Seojon di sana berpikir bahwa dirinya sekarang harus membelah Manticore tersebut agar bisa mengalahkannya. Manticore di sana mengaum ke arah Seojon dan di sana monsternya langsung bersiap untuk mengalahkan Seojon dengan kekuatannya. Meski begitu, Seojon tidak takut sama sekali dan di sana ia langsung menatap tajam untuk melakukan serangan kuat yang bisa membelah Manticore tersebut. Monster Manticore pun di sana langsung terbelah menjadi dua bagian karena kekuatan Seojon barusan. Terlihat di sana langsung terjadi sebuah ledakan besar karena kekuatan Seojon tadi menghasilkan efek serangan yang kuat. Suyon yang melihat hal tersebut langsung berlari ke arah ledakannya. Ia berkata, ada hal apa sebenarnya? Ketika sampai di tempat ledakannya, Suyon pun langsung terkejut dan kebingungan. Terlihat di hadapannya sekarang ada Seojon yang sedang memegang gagang besi dengan mengerikan. Seojon di sana berhasil mengalahkan monster yang ada dan di sana ia berhasil mengalahkan monster tersebut hingga menjadi dua bagian hanya dengan sebuah gagang besi. Mata Seojon di sana menatap fokus karena ia telah berusaha sekuat tenaga dan di sana matanya menjadi biasa lagi ketika selesai mengalahkan monsternya. Wajah Seojon pun di sana menjadi absurd karena ia tidak menyangka jika dirinya bisa mengalahkan monster tersebut dengan satu serangan saja. Dan cerita pun bersambung.
malah jadi kayak Saitama ya guys ya. Dan untuk pelajaran yang bisa diambil dari cerita kali ini ialah agar kita selalu berusaha, karena peluang itu muncul ketika kita selalu berusaha dan tidak menyerah. Saya 100 Alur Cerita, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.